Dunia harus kutuk tindakan Armenia pada situs Islam. Anggota Parlemen Azerbaijan Sevil Mikhailova mengatakan orang Azerbaijan selalu melindungi berbagai monumen agama, budaya, dan juga sejarah. Namun menurut dia orang Armenia menjarahnya dan ingin mengubah tanah Azerbaijan menjadi keruntuhan. Selama 30 tahun masa pendudukan, orang-orang Armenia menjarah, menghancurkan dan secara harfiah mengubah tanah Azerbaijan menjadi reruntuhan, ujar Mikhailova dikutip dari Tren pada Sabtu 16 Januari 2021. Menurut dia, orang-orang Armenia mencoba dengan segala cara menghapus jejak Azerbaijan kuno di wilayah tersebut dan mengambil sepenuhnya. Para penjajah menghancurkan 67 masjid dan sisanya menjadi tidak berguna di kota Shusha. Bangunan sekolah nyata Susa Mata Air Natafan, Museum Rumah Bulbul, Mausoleum Mola Panak Fagiv rusak akibat vandalisme Armenia, ucap Mikhailova. Karena itu menurut dia komunitas internasional harus mengutuk tindakan Armenia terhadap monumen keagamaan Islam itu. Komunitas dunia harus mengutuk kekejaman dan kejahatan tidak manusiawi Armenia terhadap monumen keagamaan Islam, ucapnya. Tindakan Islamofobia di Armenia ditujukan terutama untuk melawan nilai-nilai kemanusiaan universal. Organisasi internasional dan juga negara tertentu harus menilai masalah ini secara politis, kata Mikhailova. Dia pun menegaskan pembebasan kota Shusha yang merupakan tempat lahir kebudayaan Azerbaijan oleh pasukan Azerbaijan di bawah pimpinan Panglima tertinggi Ilham Aliyev adalah kemenangan besar. Yayasan Haidar Aliyev yang dipimpin oleh Wakil Presiden pertama Azerbaijan Mehriban Aliyeva telah menjalankan misi mulia untuk memulihkan warisan agama, budaya, dan sejarah di tanah sejarah kita. Yang ditunggu-tunggu oleh setiap orang Azerbaijan, kata Mikhailova. Menurut dia, Haidar Aliyev akan membawa nafas Azerbaijan baru yang selama 30 tahun berada di bawah pendudukan angkatan bersenjata Armenia, dan wilayah tersebut akan dihidupkan kembali berkat kemenangan bersejarah Azerbaijan. Kota Shusha terkenal dengan kepribadian luar biasa seperti Putri Khan Natafan, Molla Panafagiv, Khan Susinski, Uzeir Hajibeyov, Bulbul sebagai ibu kota budaya oleh Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev dapat dianggap sebagai langkah pertama ke arah penting ini, kata Mikhailova. Tidak lama lagi tambah kehidupan budaya akan bangkit kembali di Shusha dan akan kembali menjadi pusat kebudayaan Azerbaijan yang tiada tara. Shusha sayang, kamu akan bebas selamanya. Bendera yang dikibarkan oleh Panglima tertinggi Ilham Aliyev akan berkibar selamanya. Karabakh adalah Azerbaijan, ungkapnya. Sementara itu diberitakan sebelumnya, Erdogan ingatkan Armenia untuk tak langgar gencatan senjata. Presiden Recep Tayyip Erdogan mendesak Armenia untuk tidak melanggar gencatan senjata di Nagorno-Karabakh. Pada Kamis 31 Desember 2020 waktu setempat. Hal ini Presiden kemukakan kepada pasukan Turki yang ditempatkan di Azerbaijan untuk memantau pelaksanaan kesepakatan antara Baku dan juga Yerevan. Saya berharap pusat yang memantau gencatan senjata akan beroperasi secepat mungkin, ujar Erdogan kepada pasukan Turki di Baku melalui telepon genggam Menteri Pertahanan Hulusi Akar, dikutip laman Hurriyet Daily News. Saya menyarankan pasukan Armenia untuk tak kembali dari kesalahan mencoba melanggar gencatan senjata sesegera mungkin, ujarnya menambahkan. Akar melakukan kunjungan singkat ke Azerbaijan pada hari terakhir 2020 untuk mengunjungi pasukan Turki di sana. Dia juga mengadakan pembicaraan dengan mitranya dari Azerbaijan yaitu Zakir Hasanov. Erdogan kemudian menyoroti kemenangan bersejarah pasukan Azerbaijan dalam membebaskan wilayah pendudukan dari Armenia. Dia juga menegaskan kembali bahwa Turki dan Azerbaijan adalah dua negara satu bangsa. Kehadiran Anda ada tanda kehormatan yang menunjukkan tingkat hubungan antara negara kita. Sebagai Turki, kami mendukung perjuangan Azerbaijan di lapangan dan di semua platform internasional, kata Presiden Turki. Sementara itu, Akar
menitikberatkan bahwa persaudaraan antara Turki dan Azerbaijan tidak bisa dipatahkan. Dia berharap semua orang harus memahami dan tidak salah perhitungan, ungkapnya. Akar mengatakan Turki siap memenuhi misi pembentukan pusat gabungan oleh pasukan Turki dan juga Rusia untuk memantau gencatan senjata di lapangan. Pasukan Turki Azerbaijan terus bekerja sama dalam membersihkan ranjau dan alat peledak rakitan di daerah yang ditinggalkan oleh tentara Armenia. Kegiatan kami akan semakin intensif setelah pusat gabungan mulai bekerja. Kami akan memenuhi misi kami untuk membela hak-hak saudara-saudara Azerbaijan. Kami dengan kerjasama pasukan Turki hingga Rusia, ujarnya, menambahkan. Langkah-langkah yang dilakukan terus berlanjut untuk membangun pusat gabungan di Provinsi Agdam, Azerbaijan. Tempat pasukan Turki dan Rusia akan memantau dan memeriksa pelaksanaan gencatan senjata. Turki telah mengirimkan pasukan pertama ke Azerbaijan. Sementara itu, Turki mengatakan Israel ingin cegah pembentukan negara Palestina. Ini yang dilakukan negara Turki. Pemerintah Turki menyatakan keprihatinan atas rencana Israel membangun pemukiman ilegal baru di wilayah tepi barat yang diduduki. Langkah itu dinilai menunjukkan bahwa Israel ingin mencegah terbentuknya negara Palestina. Menurut Turki, Israel memang sengaja mempercepat pembangunan permukiman ilegal sebelum Amerika Serikat dipimpin pemerintahan baru di bawah Presiden terpilih Joe Biden. Jelas bahwa Israel berusaha mencegah pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat dengan integritas geografis serta untuk menghilangkan kemungkinan solusi dua negara dengan kegiatan pemukiman ini. Kata Kementerian Luar Negeri Turki dalam sebuah pernyataan pada Selasa 12 Januari dikutip laman Anadolu Agency. Turki mendesak komunitas internasional menunjukkan tekanan yang diperlukan kepada Israel sebab pembangunan pemukiman di wilayah Palestina yang diduduki mengabaikan hukum internasional. Terutama resolusi PBB, Ankara pun meminta komunitas global menentang tindakan agresif Israel terhadap Palestina. Pada Senin 11 Januari lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyetujui pembangunan 800 unit pemukiman baru di tepi barat yang diduduki. Kami dengan senang hati mengumumkan hari ini bahwa 800 apartemen baru telah dibangun di Yudea dan Samaria. Tepi barat, kami di sini untuk tinggal agar kami terus membangun tanah Israel, kata Netanyahu melalui akun Twitter pribadinya. Keputusan pembangunan pemukiman baru di tepi barat muncul sebelum pelantikan Presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden pada 20 Januari mendatang. Semasa kampanye, Biden diketahui telah menyuarakan penentangan terhadap aktivitas pemukiman Israel di wilayah tersebut. Di bawah pemerintahan Donald Trump, Amerika Serikat telah mendukung kegiatan pemukiman Israel di tepi barat, padahal tepi barat termasuk Yerusalem Timur dianggap sebagai wilayah pendudukan di bawah hukum internasional. Dengan demikian, semua pembangunan pemukiman di sana adalah ilegal, ungkapnya.